Ready? Go! Woo! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guys buat teman-teman semua. Kali ini ada momen spesial nih. Saya bersama Om Latif dan teman saya Jim Bro. Beliau adalah seorang sahabat ya dari tahun 95. Dulu kita goes bareng ya MTB. Cuman sekarang dia beralih ini ke RB. Saya sudah keluar dari MTB. Entah kenapa nih, jadi itu kita tanya-tanya apa sih kelebihan RB itu, meskipun kalau jalan on road oke lah dia jawarannya, tapi kalau jalan hancur ya mohon maaf lah, kita jagoannya. Oke, nah kita langsung aja. Om, kenapa nih beralih dari MTB ke RB nih? Oke, pertama adalah kalau kita lihat dari sisi sepeda, saya melihat memang dua-duanya kan berbeda secara tampilan, secara fungsi juga pasti berbeda. Dan kenapa saya dulu pernah dari seri sebenarnya, pernah sepeda lipat, lalu saya berganti ke MTB, sekarang ganti ke road bike. Pertama adalah saya sekarang lebih senang gue sendiri. Jadi kalau gue sendiri dengan road bike itu saya merasakan menemukan bisa asik gue sendiri tanpa rekan-rekan. Kalau MTB kan di jalur off-road sendirian di tengah hutan atau di sawah-sawah kan rasanya agak aneh. Jadi karena di tengah pandemi saya lebih senang gue sendiri, nggak kumpul-kumpul, jadi road bike jadi pilihan saya di masa pandemi. Jadi saya tinggal pakai masker di jalanan seperti ini, lalu saya gue sendiri tanpa ketemu banyak orang, sehingga bagi saya aman. Jadi ada social distancing bagi saya, yang pertama itu. Yang kedua adalah dari sisi jarak, saya bisa menempuh jarak yang cukup jauh. Jadi pertama kali saya beli sepeda ini, saya langsung goes 70 kilo. Padahal kalau dulu MTB saya rasanya agak-agak susah dong untuk goes sejauh itu. Apalagi dengan pertama kali pakai sepeda yang baru, rasanya itu. Saya bisa goes lebih jauh. Kemudian yang ketiga, saya bisa menempuh kecepatan yang lebih cepat. Bahkan saya sempat kemarin nyoba sampai 51 km atau rata-rata di angka di atas 20 km per jam lah. Nah itu juga sebuah hal yang menurut saya rasanya dibandingkan kalau jalur dengan di on the road adalah dibandingkan dengan MTB, rasanya road bike memang lebih oke. Kemudian dari sisi kenyamanan, kalau nyaman rasanya tiap orang punya preferensi. Nah, saya gue jauh nyaman dengan road bike, tetapi kalau misalkan gue santai memang kadang juga enak juga pakai MTB, tapi saya sekarang benar-benar lagi menikmati untuk road bike ini. Rasanya sih itu diantaranya. Nah, kenapa lo masih bertahan bro di sepeda MTB? Ini juga pertanyaan juga kan. Bahkan kemarin malas-manasin tuh kenapa nggak coba road bike gitu. Oke, kalau kita sih, kalau gue kenapa MTB, karena memang jiwanya memang suka yang lebih ke alam-alam sih ya. Jadi kalau MTB, kenapa gue lebih suka MTB? Karena adrenalinnya itu lebih terpacu sih. Jadi kadang kita ada yang rute-rute yang kita kayak tabletop, ada drop-dropan, terus makadam, itu sesuatu yang membuat adrenalin kita tuh bertambah gitu. Itu sih yang menitik beratkan kalau gue itu lebih senang ke MTB gitu, karena beralih ke road bike menurut gue sih apa ya, sesuatu yang datar gitu, karena kita yang lalu itu mungkin menurut gue ya adalah on road aja, jadi pemandangan bisingnya knalpot segala macam, seperti itu yang membuat gue kayaknya enggak deh ke road bike gitu. Kalau MTB kita kan ada lewat sawah, kadang bahkan ada saatnya si sepeda naik ke orang gitu coy. Jadi ya itulah kelebihan gua gitu. Sepeda naik ke orang gua pernah tuh. Dulu naik ke bukit ya, Cidampit ya. Gua sempat juga tuh. Cuman rasanya berat banget, Bro. Sepeda MTB kan rata-rata berat. Betul sekali. Kalau sepeda road bike ini kan enak. Tinggal satu tangan aja kan juga keangkat. Oh, enteng ya? Enteng sekali. Ini memang ini karbon memang, tapi full karbon. Tapi memang rata-rata sepeda road bike walaupun ada yang masih alloy, tapi memang lebih ringan karena didesain untuk kecepatan, juga termasuk untuk jarak jauh. Tapi memang
road bike kan juga ada jenisnya bro. Ada, kalau ini kan modelnya enduro lah ya, jarak jauh. Kalau speed ada lagi nanti model aero ya dan lain sebagainya sebenarnya. Termasuk yang lagi sekarang tadi kan kita coba jalur yang agak-agak kasar ya bro ya. Nah itu tadi begitu jalur rata ya zeng, gua bisa libas MTB lewat. Akuilah itu. Begitu ada polisi turun, jadi apalagi ada gejolak-gejolak karena ini nggak ada shocknya ya sudah. Oh iya, nggak ada shock. Jadi bener-bener bener-bener rigid gitu ya, karena kalau on road kan, kalau MTB teman-teman semua ini mungkin kalau yang sudah bersepeda pasti sudah sangat kenal, ini informasi yang sangat jamak. Tapi kalau bagi rekan-rekan kan sekarang banyak pesepeda pemula ya, itu kalau sudah bicara MTB itu kan enak ada shocknya tuh. Betul. Tapi kalau di jalan raya rasanya shock itu juga cukup memberikan dorongan-dorongan yang membuat kita seperti hambatan sebenarnya pada akhirnya untuk menuju kecepatan. Sebenarnya kalau punya Jimbrong kayak punya saya juga sebenarnya bisa dimatikan tuh. Shocknya bisa dimatikan sehingga kalau jalan rata itu sebenarnya bisa lebih cepat karena hambatan dari shock itu tidak membuat hambatan kecepatan. Nah kira-kira tapi kalau road track memang didesain ya sudah on road terus. Jadi benar-benar tidak bisa disetting. Memang ada on the road bro yang sekarang tuh lagi zaman sebenarnya di Amerika atau di luar negeri itu sedang ngetren. Sebenarnya sangat cocok di jalan Indonesia itu gravel. Gravel itu jenisnya memang modelnya seperti road bike, tapi memang bannya itu dibikin dan peleknya termasuk dibikin itu seperti jalan-jalan di Indonesia yang agak-agak sedikit tidak rata. Itu gravel bentuknya. Tapi saya lebih suka coba ini enduro supaya jarak jauh saya bisa lebih mengeksplor dunia yang lebih jauh lah bro. Kira-kira itu. Jadi cukup ini ya, kita pengalaman kita pengetahuan kita tentang road bike ini ternyata banyak juga. Jadi beliau sudah menguasai rupanya. Dan harganya juga cukup fantastik. Ya, berapa bro? Ya, nggak etis sebut harga ya. Rahasia. Tapi gini, sebenarnya pilihannya kan banyak. Ada dari yang paling minim budget atau yang mungkin yang agak-agak menengah, agak tinggi. Kalau bahkan mungkin bagi saya ini mungkin termasuk entry level atau rendah agak sedikit ke atas ya. Tapi kalau mau mulai mau road bike silahkan, nggak apa-apa, banyak yang budget. Karena gini coy, ada istilah sepeda, makanya banyak fenomena di 2020 ini orang bersepeda pasti jenis-jenis MTB atau XC atau trail ya, karena memang terjangkau. Nah, kenapa orang tidak memilih road FB? Karena harganya yang sultan lah ibaratnya. Mitosnya. Bener nggak seperti itu? Makanya kita tanya langsung nih. Gue waktu memilih memutuskan untuk beli sepeda sebenarnya ada satu ini menarik sih, quotes menarik dari itu. Sebenarnya sepeda tuh murah, yang mahal tuh gengsinya. Benar. Ya, jadi sebenarnya kalau mau coba sebenarnya tergantung juga pada dengkul sebenarnya. Iya. Setuju kalau itu. Benar. Ya, kalau Jimbrong nih udah kemana-mana naik MTB, begitu naik road bike nggak butuh waktu lama tuh dengkulnya sudah bisa menyesuaikan karena memang sudah oke. Nah, ada yang budget murah di bawah 10 juta itu banyak sekali. Bawah 10 juta banyak. Memang bahannya ada bahan karbon, ada bahan yang alloy. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan juga nggak terlalu jauh berbeda. Bahkan kalau memang secara berat ya pasti lebih ringan. Cuman kalau secara lebih kuat ya asalnya sih sebenarnya alloy lebih kuat. Kalau karbon kan tadi gejolak sedikit aja pasti gue ngerem loh. Karena takut itu kalau udah pecah itu rasanya agak susah untuk perbaiki. Jadi untuk budget sih memang kalau ukuran mau lebih ringan sih nggak masalah. Yang berat tuh kan kadang gengsinya merek-merek terkenal, model begitu. Kalau merek-merek Indonesia juga banyak sebenarnya. Oh ada ya? Ada banyak. Bianchi ini dari? Bianchi Itali. Saya kebetulan ini sepeda dipilihkan oleh istri saya. Ini special from my wife. Aduh, my wife tolong dengar ya. Jadi saya awalnya mau beli sepeda yang entry level banget gitu ya untuk road bike. Lalu istri saya bilang, ini kayaknya kalau dibelikan yang ini nanti nyambung kemana-mana, tapi mendingan udahlah sekalian hadiah buat saya katanya gitu. Hadiah dari kasar saya. Berarti Om Latif ini sudah dapat SNI ya? SNI sudah
Tanya Tanya istri. istri. Sudah dapat ISO. Sudah ISO. Istri sudah oke. Iya. Ya, jadi itu. Nah, yang bikin mahal, Bro, sebetulnya tambahan-tambahannya. Oh, Contoh, pasti lah ya, saya masih pakai MTB sepatu ya. biasa nih. Sorry, mohon maaf agak sopan. Tapi saya masih pakai sepatu biasa. Kalau mau yang lebih biasanya budgetnya sebenarnya lebih efektif itu di sini pedalnya saya masih pakai pedal MTB. Ini pedal MTB. Bawaan ya? Kebetulan waktu beli tanpa pedal. Oh gitu. Ini saya copotin dari sepeda MTB saya. Jadi MTB saya copotin, lalu saya ganti taruh di sini. Sebenarnya ada namanya pedal clean. Sebenarnya di MTB juga ada sepatu clean, ada pedalnya. Lebih efektif begitu karena putaran kaki lebih stabil. Tapi karena saya mau coba dulu ini budgetnya saya bagi-bagi dulu, jadi saya pakai pedal biasa, sepatunya biasa. Memang ada sepatu, ada ini. Lalu banyak lagi yang harus dipelajari memang ketika beralih dari MTB ke road bike. Saya ketika mau beli road bike, saya pelajari dulu di berbagai macam referensi. Saya atur bagaimana belajar cadence, bagaimana cara atur nafas, bagaimana karakteristik dari road bike dan lain sebagainya, supaya ketika saya beli, saya putuskan itu saya sudah tidak akan mundur lagi dan tidak akan menggunakan Menyesal, secara ya? sia-sia. Betul. Betul. Karena sih saya yakin begitu saya beli sesuatu pasti saya sudah dalemi dulu dan saya pasti akan fokus ke situ. Nah, jadi banyak misalkan untuk ukur ada power meter, misalkan nanti bisa dipasangkan power meter juga ada beda-beda. Nah, itu yang bikin mahal tuh kadang itunya. Terus aplikasi nanti diatur macam-macam. Sebenarnya yang bikin mahal tuh tambahan-tambahan itu. Ya, aksesoris lah ya. Sama seperti MTB. Betul, sama seperti MTB. Itu untuk road bike. Rasanya itu yang bisa saya ceritakan. Banyak lagi, tapi nanti rasanya kalau kita habiskan semua di sini nanti Jimbrong nggak bisa lagi bareng sama Jimbrong bikin vlog bareng. Betul. MTB, bisa cerita nggak tentang MTB bagi para pendatang baru, kan kira-kira banyak nih, Brong. Yang saya lihat saya di pinggir jalan gitu ya, atau melewati teman-teman pakai MTB, kemudian kok rasanya ada banyak hal yang perlu mereka tahu tentang MTB yang rasanya perlu lu share juga buat mereka. Ya, jadi kalau MTB sih kembali lagi yang seperti disampaikan di awal tadi. Jadi hobi kita kemana dulu nih? Kalau Om Latif kan memang dia lebih senang overspeed lah ya, full speed. Kalau saya sih memang lebih senang belusukan gitu leh. Karena kalau MTB ini dia dominan dengan ukuran-ukuran, memang ada yang ukuran 26, 27,5. Cuman sekarang ini keluar juga yang ukuran 29. Nah, kenapa dia besar? Karena kan kadang rute yang kita lalui itu ada yang tanah, ada yang makadam gitu. Jadi sehingga itu sedikit mengatur ritme goncangan gitu loh. Nah, itulah yang membuat saya tertarik terhadap MTB ini. Kemudian dia juga ada HT ya. Kalau saya ini kan HT untuk suspensi hanya di depan. Kalau yang harga yang lebih fantastik lagi itu ada yang full sus istilahnya. Depan belakang itu dia ada sasis. Itu lebih nikmat lagi ketika kita melakukan drop-dropan. Itu coy. Jadi kembali lagi hobi kita kemana nih? Ya, tadi saya kutip dari Om Latif. Jadi sebelum bersepeda itu kita mendalami dulu gitu. Jangan hanya ikut-ikutin. Kalau tren sekarang 2020 corona ini adalah sepeda rame. Tapi nggak tahu nih nanti buat apa gitu loh. Karena kan yang kita butuhkan bersepeda itu emang jangka panjang gitu. Nah, makanya cukup banyak lah ya informasi yang bagus dari Om Latif ini tentang road bike gitu. Jadi kemana dulu kitanya? Gitu. Maksud saya pemakai Sally dulu awal. Sally. Kenapa berhenti Sally? Masih? Ya, Sally saya 3 bulan coba pakai Sally. Setelah itu saya stop Sally saya hibahkan lah ke kakak saya, ada yang memakai, udah silahkan. Teman saya juga sama sih, ada yang beli Sally karena sangat terbatas. Sebenarnya Sally itu dasar dulu diciptakan adalah di luar negeri itu biasanya kan komuter di sana dari rumah ke komuter di bawah. Bisa dilipat ya. Betul, kemudahan itu. Tapi memang secara secara jarak kalau kita mau tempuh jauh, kemudian juga secara putaran roda, kemudian secara kenyamanan saya masih belum menemukan yang excited banget dari Sally waktu itu. Akhirnya saya beralih ke MTB. Memang tapi secara kepraktisan yes, gitu, silahkan saja. Secara gaya pun sekarang sebenarnya kalau bagi Sally sudah mulai
grup setnya sudah mulai diubah menjadi sama seperti MTB atau juga ada yang dipakai seperti road bike sebenarnya bro. Jadi memang sudah coba diakalin. Tetapi dari sisi geometris sih rasanya kalau untuk enduro jarak jauh, menanjak-nanjak, kemudian medan-medan yang lebih ekstrim untuk di Indonesia sih, kalau untuk gaya yes bolehlah Shelly bersosialisasi, ya, mungkin ya nongkrong boleh, mobil santai lah, santai di tongkronginnya mungkin oke, tapi lagi-lagi adrenalin, kepuasan pribadi, itu bagi saya begitu sih. Jadi kalau kami di MTB ini memang rute apapun bisa ya. Cuman memang kalau untuk dibandingkan dengan road bike ya dia memang ngecus lah di jalur-jalur on road. Kalau MTB kelebihannya ya kita bisa 2 medan, on road bisa, hutan bisa, tanah apapun bisa. Itu sih kelebihan. Makanya membuat saya konsisten lah sampai kapanpun kayak di MTB deh. Yakin lah. Pegang gitu. Ya, tapi benar, saya bukan karena saya juga masih baru pakai road bike, masih menyesuaikan diri, tapi rasanya kalau sudah pakai road bike itu ada kepuasan lagi, kepuasan batin tiap orang kan berbeda. Betul. Tapi apakah saya masih pakai MTB? Yes, saya masih pakai MTB. Tadi pagi sebelum ketemu Jimrong kita gue sekian puluh kilometer ini, saya masih pakai MTB. Saya goes dulu bareng istri, bareng anak. Jadi karena memang anak saya bonceng, pakai boncengan. Kalau road bike rasanya naruh boncengan di sini. Aduh, lucu jadinya. Lucu dan sayang banget karbon gitu. Lebih sayang sepeda ya daripada anak. Iya. Kemarin terus terang istri saya nyoba road bike saya agak ikhlas gak ikhlas gitu. Itulah ya kalau udah chemistry itu susah kan. Iya, Gak mau dipinjem-pinjemin. Termasuk sebenarnya karena ini road bike ini, saya belum cerita juga. Road bike ini itu saya ketika beli tuh harus di fitting dulu, body fit. Sebenarnya MTB juga harus ada body fitting sih. Betul. Saya body fitting dulu, saya sesuaikan tinggi saya berapa, kemudian geometri saya berapa, sehingga saya milih sesuai dengan body saya. Sehingga kalau Jimro pakai ini belum tentu cocok. Lucu jadi. Dari sisi tingginya, dari sisi lebar body lebar ini semua diukur. Termasuk putaran kaki pun sebenarnya akan lebih efektif. Jadi ketika istri saya nyoba punya saya agak turunkan dikit ya paling saddle. Tapi dari sisi ini sendiri dia nggak cocok. Makanya saya berharap istri saya beli road bike dan ternyata kemarin dia tertarik beli road bike. Waduh. Jadi rasanya tahun depan saya akan punya 2 road bike. Road bike istri saya dan road bike saya, tapi tinggal nunggu waktu saja lah. Ya kapan budgetnya terwujud lah. Cepat terwujud. Dan konyolnya minimal harus sama katanya. Pasangan yang serasi ya. Ya tapi benar itu menarik, Bro. Bersepeda bersama orang kita percayai, teman dekat ataupun istri itu menarik. Karena dulu saya beli MTB, lalu istri saya komporin beli MTB, kita goes bareng. Tapi MTB-nya saya belikan yang lebih mahal dari saya. Kenapa? Karena kalau dia nggak goes, MTB-nya saya pakai. Jadi itu syaratnya. Jadi kalau mau beli MTB nanti buat istri atau road bike atau sepeda, belikan yang lebih mahal. Kalau istri sudah kapok goes, sepedanya buat kita. Kira-kira udah 1 tips ya nanti. Kira-kira itu ya. Jadi memang sangat terbatas. Kalau teman-teman punya hal-hal lain yang mau di-sharingkan, silahkan tentang road bike MTB nanti silahkan di kolom komen ya. Iya betul. Kita siap samper goes bareng. Ayo. Ya. Trek manapun kita ikutin. Bro Latif ada di Serang, saya ada di Blaraja. Dia punya channel YouTube apa bro? Pondok Harmoni. Subscribe-nya 22.000. Saya masih jauh. Jangan lupa kalau suka video kita ini informatif, like dan subscribe ya. Semoga bermanfaat. Kembali lagi, tujuan kita adalah olahraga, apapun sepedanya. Persahabatan di sepeda itu mantap banget. Kita ketemu di jalan, siapapun nggak kenal pasti saling sapa. Mungkin itu aja ya tentang MTB versus road bike. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ready, go. Woo. Di sini harga diri MTB dipertaruhkan. Dan hai. MTB nggak boleh kalah. Aduh. Oke. Nyerah. RB juara. Di on road.